Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kesempatan ini kita akan membicarakan tentang mengenal kematian. Apakah itu kematian? Kita menyaksikan orang mati dan mengantarnya ke pemakaman atau ke kuburan. Baik famili kita sendiri maupun teman sesama muslim. Dengan demikian, secara indrawi kita telah mengenal mati. Sehingga dapatlah kita katakan bahwa mati itu adalah akhir hidup manusia di dunia ini. Badan telah dingin dan kaku, gerak tiada lagi, perjalanan darah terhenti sama sekali. Itulah mati. Itulah akhir hayat manusia menurut pengamatan kita sehari-hari. Namun pengetahuan sehari-hari itu belum memuaskan hati kita. Apakah hanya itu yang disebut mati? Apakah tidak ada lagi proses lain setelah terjadinya kematian itu? Selain dari pengetahuan sehari-hari, ilmu biologi pun memberikan jawaban tentang makna kematian. Biologi membagi proses kematian atas 4 tahap. Tahap pertama dinamai priagonal, yang ditandai dengan hilangnya keseimbangan peredaran darah. Nafas turun naik dengan cepat sekali, tidak teratur dan terasa sesak, pandangan berkabut, dan kesadaran mulai susut. Kemudian tahap kedua dinamai agonal, yang ditandai dengan hilangnya kesadaran. Mata terbelalak dan tidak bersinar lagi. Nafas kadang-kadang timbul dan kadang-kadang menghilang. Denyut nadi sudah mulai menyusut ke leher. Kemudian tahap ketiga dinamai mati klinik, yang ditandai dengan hilangnya segala daya dan gerak-gerik jasad, tapi masih bisa ditolong dalam waktu yang amat singkat. Kemudian tahap keempat dinamai mati biologi, di mana semua alat-alat tubuh mulai membusuk, hanya ada bagian-bagian tertentu yang masih bisa dipergunakan untuk orang hidup, seperti darah, jantung, mata, dan sebagainya. Dengan perawatan yang baik, alat-alat itu bisa dipindahkan kepada orang yang masih hidup yang memerlukannya. Begitulah sekelumit pandangan biologi tentang hakikat kematian. Kalau dalam pengetahuan sehari-hari kita mengenal kematian itu dengan alat indera, maka di dalam biologi para ilmuwan mengenal kematian itu dengan alat-alat medis yang serba modern. Maka dari itu ditemukan suatu kesimpulan bahwa mati itu ialah rusaknya jasmani, macetnya peredaran darah, tak berfungsinya jantung, dan hilangnya pernafasan. Namun di balik itu masih timbul lagi pertanyaan. Apakah hanya itu yang menyebabkan seseorang disebut mati? Apakah di balik kenyataan ini tidak ada lagi sebab lain?
Diri manusia penuh keajaiban. Sebab di samping unsur jasad atau unsur materi, ia juga menyimpan unsur ruh, unsur immateri. Gejala ruh dapat kita saksikan pada fikiran, perasaan, kesadaran, dan sebagainya. Bila pengetahuan para ilmuwan dan para dokter dihadapkan kepada masalah ruh, mereka mulai menggelengkan kepala. Sebab kemampuan ilmu hanya terbatas pada hal-hal yang bisa diteliti oleh indera dan akal. Adapun tentang masalah ruh adalah bersifat abstrak. Yang abstrak tidak mungkin diteliti oleh ilmu secara positif. Oleh sebab itu, kita pindah meminta jawaban dari falsafat. Dalam dunia falsafah, jawaban tentang masalah mati ini diberikan oleh dua aliran besar falsafah metafisika, yaitu materialisme serba benda dan spiritualisme serba ruh. Kajian kedua, aliran falsafah ini tentu kematian dimulai dengan menganalisa hakikat manusia. Apakah manusia itu materi semata-mata atau ruh saja? Materialisme menjawab bahwa manusia itu hanyalah terdiri dari darah, daging, urat, syaraf, dan tulang-tulang. Semuanya itu zat, benda, dan materi. Bagaimana dengan pikiran dan perasaan yang dipunyai oleh manusia? Materialisme menjawab bahwa pikiran dan perasaan itu hanyalah jelmaan dari kerja aktivitas sel-sel yang ada di dalam tubuh. Dengan demikian, para materialis yang ateis ini menganggap bahwa kematian itu hanyalah bila hilangnya aktivitas sel-sel, tetapi pendapat mereka sama dengan pendapat para ilmuwan dan biologis tadi. Dia mengatakan bahwa kematian itu hanyalah bila hilangnya aktivitas sel-sel dalam tubuh. Lalu bagaimana pula dengan pendapat spiritualisme? Sesuai dengan faham mereka bahwa hakikat manusia ialah ruh. Sedangkan tubuh lahir hanyalah jelmaan atau bayang-bayang dari ruh. Oleh sebab itu, mereka berkesimpulan bahwa kematian itu ialah kembalinya manusia kepada hakikatnya, yakni ruh yang terbebas dari belenggu-belenggu materi, bebas dari ruang dan waktu untuk memulai kehidupan yang hakiki dan abadi. Sampai dewasa ini, begitulah jawaban falsafah tentang kematian, saling menghantam antara materialisme dan spiritualisme, sehingga sulit bagi kita untuk mendapatkan kebenaran yang positif dan falsafah tentang hakikat kematian ini. Akhirnya kita pun mengadu kepada pengetahuan yang maha mutlak. Setelah berkelana mencari jawaban tentang kematian yang diberikan oleh akal manusia, kini kembali kita kepada pertanyaan awal tadi, yaitu apakah itu kematian? Allah Subhanahu wa taala melalui wahyunya yang termaktub di dalam Al-Quran menjawab ini. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Katakanlah, kamu dimatikan oleh malaikat maut yang diwakilkan kepadanya untuk mematikan kamu. Kemudian itu kamu dikembalikan kepada Tuhanmu. Al-Quran surah As-Sajdah ayat 11. Di sini jelas
bahwa penyebab utama kematian itu bukan hanya semata-mata karena hilangnya fungsi organ-organ jasad. Tetapi pada hakikatnya mati itu adalah dicabutnya ruh oleh malaikat maut yang telah diwakilkan Tuhan untuk mencabutnya. Jadi hilangnya fungsi organ-organ vital jasad hanyalah akibat dari tercabutnya nyawa dari badan. Bisakah para dokter mempertahankan hidup dengan peralatannya yang serba canggih? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Bila ajal mereka telah datang, tidak boleh terlambat sesaat pun dan tidak boleh pula terdahulu sesaat pun. Manusia hidup di dunia ini dalam waktu yang telah ditentukan oleh Tuhan. Bila waktu yang telah dijatakan itu telah habis, tak boleh ditangguhkan agak sedikit jua pun hidup manusia itu. Betapapun ahlinya seorang dokter, dia tidak bisa menolak ajal. Semua usaha manusia sekalipun dengan alat teknologi yang paling mutakhir dan paling canggih, mereka tidak bisa mempertahankan kematian darinya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap diri akan merasakan mati. Segenap makhluk yang bernyawa akan merasakan kematian. Kelapa jatuh, kumbang pun jatuh. Maut tak memandang usia, besar atau kecil, tua atau muda, akan merasakan kematian bila waktu yang telah ditentukan Tuhan sampai. Lihatlah bunga-bunga yang dahulunya mengelopakkan kuntumnya dengan megah dan harum, akhirnya semakin lama semakin layu dan akhirnya berguguran ke atas tanah. Tetapi lihat pula kuncup yang kecil. Kadang-kadang belum keluar dari kelopaknya, justru ia telah lebih dahulu jatuh ke bumi. Demikian pula dengan manusia. Kadang sampai tua bangka, namun belum juga Allah hendak memanggilnya. Telah bosan rasanya ia menghuni dunia ini, namun giliran belum juga tiba. Tetapi di balik itu ada pula bayi yang baru lahir. Belum keluar suaranya, namun ia telah dipanggil menghadap Allah. Dan tidak pula sedikit bayi yang gugur sebelum masa kelahirannya. Tak seorang manusia pun yang bisa menolak ajal. Ainama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Dimanapun kamu berada, mati akan menemuimu juga meskipun kamu berada dalam benteng yang kokoh. Manusia tidak akan bisa menyembunyikan dirinya dari kematian. Walaupun di mana ia berada, di laut, di darat, di udara, ia tidak bisa lepas dari cengkeraman maut. Wahab bin Munabbih telah membuat sebuah hikayat. Adalah seorang maharaja ingin berpawai dengan penuh kemegahan. Lantas dititahkannya ajudannya untuk menyiapkan pakaian upacara. Setelah dipakai, raja belum merasa puas, lalu dia ganti dengan yang lain. Setelah beberapa kali diganti, barulah dapat yang cocok. Kemudian beliau menitahkan menjemput kuda tunggang yang beberapa kali pula ditukar sehingga yang didapatkanlah yang paling bagus dan tangkas. Saat itu datanglah iblis yang menghembus-hembus hidung raja sehingga menggembung penuh ketakaburan. Kemudian pawai pun dimulai. Raja berangkat diiringi oleh pasukan berkuda. Tanpa sedikit pun memandang kepada manusia ramai yang berkerumun di kiri kanan jalan. Karena saking takaburnya. Dalam pada itu sekonyong-konyong tampillah seseorang yang berpakaian compang-camping memegang kekang kuda raja. Sehingga raja membentaknya, lepaskan. Orang tadi menjawab, saya ada perlu dengan tuan.
Raja menyahut, tunggu selesai upacara. Orang itu menjawab, tidak bisa. Saya punya keperluan yang amat mendesak. Kuda raja dipaksa oleh si rombang-rombeng itu untuk berhenti dan memegang kekangnya. Dengan geram raja membentak, terangkan maksudmu. Jawabnya, amat rahasia. Raja lalu menekurkan kepalanya sehingga mereka berdekatan. Lantas ujar si buruk itu, akulah malaikat maut. Wajah raja jadi pucat. Dan dengan gugum ia memohon, berilah aku waktu untuk kembali ke istana, menyelesaikan urusan kerajaan, dan berpamit dengan keluargaku. Malakul maut menjawab dan ketus, wallah, engkau tidak bisa lagi melihat keluarga dan harta serta kebesaranmu untuk selama-lamanya. Nyawa raja pun direnggut oleh malaikat maut. Ia jatuh tersungkur bagai selembar papan. Demikian dahsyatnya mati itu. Tiada tempo barang sedetik pun. Dimanapun manusia berada, nyawanya selalu menjadi buronan malaikat maut. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.